Tiga bahaya apabila wanita tidak dikhitan. Sebenarnya bahayanya banyak sekali, tetapi pembahasan kita kali ini kita cukupkan tiga bahaya saja. Tiga bahaya ini sudah mewakili bahaya-bahaya yang lainnya. Bahaya yang pertama yaitu nafsunya tinggi. Nafsunya menggelora, menggebu-gebu, tidak pernah puas. Ini bahaya yang pertama. Sehingga kalau wanita itu tidak dikhitan, ini sangat bahaya. Seperti wanita-wanita Eropa, wanita-wanita Yahudi Nasrani zaman sekarang. Kalau mereka zaman dulu itu dikhitan, tetapi zaman sekarang tidak. Sehingga nafsu mereka menggelora, menggebu-gebu, tidak pernah puas, masih kekurangan ini dan itu. Kemudian bahaya yang kedua, vaginanya kurang keset, cepat longgar, cepat lembek, sehingga kurang keset, kurang nikmat. Kemudian bahaya yang ketiga, wajahnya cepat keriput karena kekurangan air wajah, sehingga wajahnya cepat keriput, cepat tua. Adapun dasar-dasar dalil hadisnya dapat kita jelaskan sebagai berikut. Ad-dalilul awalu, bermula dalil yang pertama. An Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu qala, yaitu diriwayatkan dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala, telah berkata oleh beliau Shaddad bin Aus, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al khitanu sunnatun lirrijali makrumatun linnisa'i. Al khitanu bermula khitan, sunnatun yaitu sunnah nabawiyah, lirijali untuk para lelaki, makrumatun yaitu kemuliaan, linnisa'i untuk para perempuan, para wanita. Maknanya sunnatun lirijali adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian kesunahan para nabi setelah Nabiullah Ibrahim hingga sampai Nabiullah Muhammad SAW. Sehingga menurut madhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama, khitan itu wajib karena sunnah Nabi. Jadi sunnah di sini bukan bermakna mustahab atau tatawu atau mandub, tetapi sunnahnya para nabi, sehingga bagi laki-laki itu hukumnya wajib khitan. Kemudian bagi perempuan adalah suatu kemuliaan, makrumatun linnisa'i, kemuliaan. Berarti hukumnya sunnah, sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, yang dikukuhkan. Akhrajat telah mengeluarkan pada hadis Ibnu Abi Syaibah oleh Imam Ibnu Abi Syaibah fi Musannafi, dalam kitab Musannaf beliau, nomor hadis 26468. Wa Ahmadu, dan oleh Imam Ahmad fi Musnadi, dalam kitab Musnad beliau, nomor hadis 20719. An Usamah al-Hadali, diriwayatkan dari Usamah al-Hadali. Wa Tabarani, dan oleh Imam At-Tabarani fil Mu'jamil Kabir, di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, nomor hadis 11.590. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang pertama dari Shaddad bin Aus, kemudian dari Usamah al-Hadali, yang ketiga dari Ibnu Abbas. Qaluhu makrumatun linnisa'i. Qalu bermula sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makrumatun linnisa'i, kemuliaan, yaitu kemuliaan bagi para wanita. Artinya yuqallilu minasyahwati asyadidati alqabihati. Yuqallilu yaitu menyedikitkan oleh dia khitan kepada wanita, minasyahwati daripada syahwat, asyadidati yang sangat, alqabihati yang buruk. Jadi khitan ini mampu mengurangi gelora syahwat. Kalau syahwat itu memang butuh, syahwat yang menggelora itu juga bagus, tetapi kalau berlebihan sangat berbahaya. Wanita yang tidak dikhitan, mohon maaf, seperti wanita-wanita barat, orang-orang barat, wanita-wanita Yahudi Nasrani itu, seksnya sangat menggelora, bebas, berkeliaran, sangat liar, sehingga merasa kurang dan kurang. Karena apa? Ya karena Mr. V-nya itu tidak keset, longgar, tetapi nafsunya, syahwatnya sangat menggelora, sehingga merasa kurang dan kurang. Inilah sangat berbahaya. Ini yang pertama. Ad-dalilu tsani, adapun dalil yang kedua sekarang, an Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha anna imra'atan kanat takhtinu bil Madinati. Diriwayatkan dari Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha, sesungguhnya seorang wanita
Kanat ada oleh dia seorang wanita takhtinu yaitu mengkhitan. Pekerjaannya mengkhitan oleh dia wanita bil Madinati di kota Madinah Al-Munawwarah. Faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda laha kepadanya wanita tersebut an-Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la tanhiki fa inna dzalika ahdha lil mar'ati. La tanhiki janganlah menghabiskan oleh engkau fa inna dzalika karena sungguhnya hal itu ahdha yaitu lebih mendudukkan, lebih memiliki kehormatan, kedudukan terhormat lil mar'ati bagi seorang wanita. Wahabbu ilal ba'li dan lebih dicintai oleh sang suami. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 5271. Waqala dan berkata oleh Imam Abu Dawud hadza bermula ini al haditsu yaitu hadis dhaifun yaitu dhaif walaupun ini dhaif tetapi sering dipakai hujah oleh para ulama. Jadi mengkhitan itu jangan dihabiskan tapi dilewatkan saja. Mana sih yang dikhitan? Ya ujung klitorisnya itu dilewatkan sedikit saja menggunakan pisau yang sangat tajam atau menggunakan silet. Dilewatkan saja jangan dihabiskan. La tanhiki. Janganlah menghabiskan oleh engkau. Fa inna dzalika karena sungguhnya itu ahdha yaitu lebih memuliakan lil mar'ati bagi perempuan. Wa habbu ilal ba'li dan lebih dicintai ilal ba'li menurut sang suaminya. Karena dikhitan dengan dilewatkan pisau atau silet yang tajam di atas klitorisnya itu, jeret begitu aja, maka itu akan mampu membuat vagina lebih keset. Lah kalau vagina lebih keset, ya karena lebih rapat, maka akan lebih cintai oleh suaminya. Kalau tidak dikhitan maka lembek lentur, mudah renggang, mudah lebar, ya vaginanya mudah lebar sehingga tidak keset, kurang enak, kurang nikmat. Ini yang kedua. Ad-dalilu ats-tsalitsu. Bermula dalil yang ketiga. An Anas bin Malik radhiyallahu an yaitu telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li ummi Atiyah bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Ummu Atiyah idza khafatti fa ashimmi wala tanhaki. Idza khafatti apabila telah merendahkan oleh engkau wahai Ummu Atiyah, fa ashimmi maka lewatkanlah oleh engkau. Lewatkanlah maksudnya pisaunya lewatkan saja. Fala tanhaki wala tanhaki dan jangan menghabiskan oleh engkau. Wahai Ummu Atiyah, apabila engkau telah ingin merendahkan klitoris itu, fa ashimmi maka lewatkan saja pucuknya saja. Ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ummu Atiyah. Lewatkan pucuk klitorisnya saja. Wala tanhaki dan jangan menghabiskan engkau. Fa innahu karena sesungguhnya keadaan tersebut asra lil wajhi. Ini asra lil wajhi yaitu lebih memuliakan lil wajhi bagi wajah. Lebih mengglowingkan, ya mengglowingkan, lebih mencerahkan bagi wajah, menimbulkan air wajah, air muka itu berseri-seri. Jadi kalau klitorisnya itu ujungnya, pentilnya itu di silet sedikit saja, maka akan menjadikan wajah berseri-seri sehingga tidak mudah keriput, tidak cepat tua, ya. Coba kita lihatlah wanita-wanita di Eropa itu karena memang tidak dikhitan, wajahnya berusia 27 28 udah keriput-keriput, ya 30 lagi apalagi 40. Oleh sebab itu wanita muslimah dan mukminah hendaklah dikhitan, memang hukumnya sunnah, tetapi sangat dikhitan itu sangat dianjurkan. Wahdha inda zauji dan lebih memuliakan inda zauji di sisi sang suami sehingga sang suami juga merasakan kenikmatan yang luar biasa. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis At-Tabarani oleh Imam Tabarani fil Awsat dalam kitab Al-Awsat fil Mu'jamil Awsat maksudnya nomor hadis 2253 wal Baihaqi dan oleh Imam Baihaqi fi Sunan Al-Kubra di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra nomor hadis 17.562. Sehingga sekali lagi ya sangat dianjurkan bagi saudari-saudariku kaum muslimah wal mukminah hendaklah berkhitan mulai dari sejak bayi. Usia 9 tahun juga boleh, 12 tahun juga boleh, sudah menikah pun juga boleh ya. Yang menikah juga boleh agar nafsu syahwatnya tidak terlalu liar, tidak terlalu bias. Ya tidak menggelora yang nakal begitu.
Ya setelah berhubungan dua suaminya ya mudah-mudahan langsung puas begitu selesai. Kemudian bisa menjaga wajahnya senantiasa berseri-seri keluar air wajah sehingga wajahnya awet muda dan vaginanya juga senantiasa akan keset karena tertarik oleh potongan khitan itu. Wallahu taala alam bisawab.